5 pemain keturunan di Timnas Indonesia U17 proyeksi Piala Dunia U17 2023. 3 pemain naturalisasi tambahan yang resmi membela Timnas Indonesia tahun ini. Wonderkid Timnas Indonesia Ronaldo Kuateh bikin kejutan di Liga Turki. Takut kalah, Vietnam terang-terangan menfitnah Timnas Indonesia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. 5 pemain keturunan di Timnas Indonesia U17 proyeksi Piala Dunia U17 2023. Welber Halim Jardim, Sao Paulo. Ya, Welber Halim Jardim memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Ayahnya berasal dari Brasil bernama Jesus Jardim. Pemain yang besar di Brasil itu lahir di Banjarmasin pada 25 April 2007. Itu saat dia masih bermain untuk klub Brasil Sao Paulo di akademinya. Pemain berusia 16 tahun itu biasa dimainkan sebagai bek kanan di tengah. Tentunya sangat menarik dinantikan bagaimana peran pemain abroad ini dalam memperkuat lini belakang Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Mauri Yves, Bali United. Ya, Mauri Ananda Yves adalah pemain binaan dari Bali United Youth U18. Ia merupakan pemain keturunan Indonesia Prancis yang lahir di Denpasar, Bali. Darah Prancis mengalir dari dalam dirinya yang berasal dari sang ayah. Mauri Ananda Yves mengawali karir yang mengikuti akademi The Next Gen Bali. Pemain yang berusia 17 tahun tersebut terbiasa bermain di posisi gelandang serang ketika bermain untuk Bali United Youth. Amar Berkik Hoffenheim Bundesliga. Ya, Amar Raihan Berkik juga menjadi pemain keturunan Indonesia berdarah Jerman. Dia lahir di Frankfurt pada 11 Juli 2007. Pemain berusia 16 tahun itu kini membela klub asal Jerman Hoffenheim U17 dan berposisi sebagai winger kanan. Amar Raihan Berkik bergabung dengan Hoffenheim U17 sejak awal musim 2023-2024 dan telah tampil di Bundesliga U17. Pemain dengan tinggi badan 166 cm itu diketahui ikut pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 di Jerman. Jidabin Asiop Apaciti. Ya, Jidabin menjadi pemain keturunan di Timnas Indonesia U17 yang memiliki darah Korea Selatan. Aliran darah negeri ginseng di tubuhnya berasal dari sang ayah yang bernama Ji Hasik. Pemain kelahiran Depok 3 Maret 2006 itu jebolan Asiop Apaciti dan bermain di posisi penyerang, baik di sayap kiri maupun ujung tombak. Setelah tampil membela Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 dan kualifikasi Piala Asia U17 2023, Jidabin kini punya kans tampil di Piala Dunia U17 2023. Choyun Damanik, Leo Sane. Ya, Choyun Damanik diketahui memiliki darah Batak dari sang ibunya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Namun pemain berusia 16 tahun tersebut lahir dan besar di Lausanne, Swiss pada 24 Agustus 2007. Choyun Damanik sendiri merupakan sosok gelandang serang yang biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Pemain dengan postur 177 cm tersebut saat ini bermain di FC Lausanne Sport U17, akademi dari FC Lausanne Sport yang mentas di Liga Teratas Liga Swiss. Luar biasa, Choyun Damanik langsung mencetak gol pada debutnya bersama Timnas Indonesia U17 saat kalah 2-3 dari FC Köln. 3 pemain naturalisasi tambahan diklaim akan resmi menjadi warga negara Indonesia tahun ini. Jay Itzes. Ya, Jay Itzes adalah pemain keturunan Indonesia yang kini bermain di Serie B Liga Italia. Untuk Jay Itzes, ia bisa dikatakan sudah memulai program naturalisasi, sebab pemain berusia 23 tahun tersebut sudah datang ke Indonesia untuk menemui Ketua Umum PSSI Erick Thohir, sekaligus melengkapi berkas tambahan yang dibutuhkan dalam proses naturalisasi. Beberapa hari yang lalu, anggota EXO PSSI Arya Sinulinga juga mengatakan proses naturalisasi Jay Itzes sudah sampai di Kemenkumham. Jadi tinggal menunggu waktu untuk membuat Jay Itzes menjadi warga negara Indonesia dan akhirnya memperkuat skuad Garuda. Nathan Jo Aon. Ya, Nathan Jo Aon menonton langsung laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Nathan sendiri adalah pemain dari Swansea City. Sejauh ini pun proses naturalisasi Nathan dikabarkan berjalan lancar oleh Sintayong. Ya, setahu saya lancar untuk naturalisasi pemain tersebut, ungkap Sintayong. Kevin Dix. Ya, Sintayong lagi-lagi meminta pemain bertahan untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Salah satu yang sedang diproses untuk menaturalisasi itu adalah Kevin Dix. Perlu diketahui, Dix adalah pemain FC Copenhagen di Liga Champions Eropa yang mentas di divisi pertama Liga Swedia. Ia bermain sebagai bek tengah tapi juga bisa dimainkan sebagai fullback.
Dix lahir di Belanda pada 6 Oktober 1996. Pemain berusia 27 tahun tersebut memiliki banyak pengalaman yang bisa membantu timnas Indonesia. Seperti Dix pernah bermain di Liga Italia bersama Fiorentina dan Empoli hingga di Belanda bersama Feyenoord. Wonderkid timnas Indonesia Ronaldo Kuateh tiba-tiba hebohkan Turki. Ya, lama tak terdengar kabarnya wonderkid timnas Indonesia Ronaldo Kuateh tiba-tiba dapat kejutan dari klubnya. Mantan pemain Madura United itu sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-19 dan mendapatkan hadiah dari klub terkininya, Bodrumspor, yang memberikannya kue. Ronaldo Kuateh sedang berkarir di Turki bersama klub kasta kedua Bodrumspor. Dilansir dari laman Transfermarkt, Ronaldo belum pernah tampil sama sekali untuk Bodrumspor sejak bergabung di awal tahun 2023 ini. Selain itu, Ronaldo juga tak lagi menjadi pilihan timnas Indonesia, baik oleh Indra Sapri maupun Sintayong. Dia terus-terusan absen dalam beberapa ajang timnas Indonesia senior dan kelompok umur. Banyak yang memperkirakan Ronaldo belum pulih dari cedera yang dialaminya. Pada pertengahan Oktober 2023 lalu, Ronaldo sempat muncul di unggahan Instagram resmi Bodrumspor. Pemain berposisi winger itu nampak sudah bergabung ke sesi latihan. Namun diperkirakan dirinya hanya menjalani sesi pemulihan. Kini Ronaldo nampak muncul kembali di akun Instagram resmi klub. Pada unggahan terkini Bodrumspor, Ronaldo nampak merayakan ulang tahun bersama rekan-rekan setimnya. Rekan-rekan dan tim pelatih pun memberikan kejutan berupa kue ulang tahun sembari bertepuk tangan. Ya, selamat ulang tahun Ronaldo. Ulang tahun pemain sepak bola kami Ronaldo Kuateh dirayakan dengan memotong kue setelah latihan. Tulis keterangan yang dilansir dari Instagram resmi klub. Bodrumspor pun mendoakan agar Ronaldo Kuateh terus bahagia meniti karir di Turki. Diharapkan winger lincah itu bisa segera menjalani debutnya di Liga 2 Turki. Takut kalah, Vietnam fitnah timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia dituduh kerap bermain kasar dan brutal ketika berlaga di sebuah pertandingan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu media Vietnam. Mereka menilai kalau para pemain timnas Indonesia memiliki gaya kasar dan brutal. Ya, timnas Indonesia dan Vietnam sudah berkali-kali saling berhadapan. Timnas Indonesia bermain sangat kasar dan brutal hingga kerap menimbulkan perselisihan adu mulut, tulis keterangan dari media Vietnam tersebut. Perselisihan dan adu mulut itu tak hanya terjadi di dalam lapangan pertandingan tetapi juga sampai ke media sosial imbuh mereka. Timnas Indonesia dan Vietnam memang kerap bertemu terutama di Piala AFF. Tensi laga jika kedua tim ini bertemu memang sangatlah tinggi setinggi-tingginya sehingga memicu pemain keras. Mereka nantinya akan kembali bertemu di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga timnas Indonesia versus Vietnam akan dijadwalkan pada 21 Maret 2024 mendatang. Ya, sebelum laga tersebut mereka akan bertemu di Piala Asia 2023. Laga ini akan digelar pada 19 Januari 2024. Pada tahun depan mereka akan berduel selama 3 kali, 1 di Piala Asia 2023 dan 2 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.